Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu penguji, nama saya Bil Nur Muhammad, NIM 2522624, bidang studi perhotelan, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, lokasi SMK Matul Anwar Cibuah. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum belajar, siapa yang mau pimpin doa? Ya, silahkan Ip. Kasih, semoga doa ini bisa membuka kita ke jendela ilmu dan semoga ilmu kita bermanfaat, amin ya robbal alamin ya. Setelah ini langkah lebih baiknya kita berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Boleh berdiri? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, boleh duduk kembali. Oke ya, Bapak absen dulu ya. Lena Aulia, Siti Rohayati, Ip Maulana, Salwa. Oke ya, terima kasih hari ini hadir semua ya. Iya, udah dibersihkan belum kelasnya? Sudah, yang piket hari ini sudah membuang sampah? Ya, alhamdulillah ya. Kelas bersih itu mencerminkan apa? Mencerminkan yang mengisi kelas ya, apakah dia rajin atau bersih ya, apakah dia disiplin atau tidak ya. Ya, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang sikap pelayanan atau service attitude, hospitality attitude ya. Ini saya sendiri gurunya Bil Nur Muhammad ya. Oke ya, materi sebelumnya kita sudah belajar tentang berkomunikasi dalam lingkungan sosial yang beragam ya. Ada yang masih ingat contoh dari materi sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ada? Gimana caranya kita berkomunikasi dengan teman sebaya, dengan keluarga, dengan masyarakat? Ada yang memberikan contoh? Ya, silakan Lena. Berkata-kata yang baik, misalkan kamu berkomunikasi dengan yang lebih tua, lebih sopan. Kalau enggak, kamu bertemu dengan orang tua kamu, salaman ya, seperti itu. Ada lagi? Ya, Siti Milani. Contohnya kayak semalam
Ya, waktu malam temannya menginap ya. Jadi dia cerita tentang permasalahan yang dihadapi ya. Itu berkomunikasi juga dengan lingkungan sosial, yaitu teman sebaya ya. Jadi di materi sebelumnya sudah paham ya. Jadi sebelum ke materi selanjutnya, sebelumnya alhamdulillah anak-anak sudah paham ya. Sebelum ke materi selanjutnya, saya akan membagikan pretest ya. Pretest, setiap orang dikasih waktu 5 menit untuk mengisi ya. Ya, silahkan diisi ya. Diisi sesuai dengan kemampuan kamu sebelum kita ke materi selanjutnya. Di situ ada 5 soalan tentang pelayanan prima ya. Itu adalah materi selanjutnya ya. Pelayanan prima tentang sikap pelayanan, service attitude atau hospitality attitude ya. Jadi kamu di situ silahkan kerjakan soalnya sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki saat ini ya. Nanti kita bahas, akan ada studi kasus ya yang akan kita bahas hari ini untuk melengkapi materi yang sudah diajarkan ya. Bapak kasih waktu 1,5 menit lagi ya. Nanti Bapak ke situ sudah dikoordinir oleh ketua kelompok ya. Oke ya, sudah dikumpulkan ke ketua kelompok ya. Bapak mau keliling untuk mengumpulkan ya. Oke ya, bagaimana? Soalnya susah? Tidak ya, gampang ya. Oke, apakah di rumah ke sekolah tadi sudah sarapan belum? Sudah. Nah, ya belajarnya menyenangkan tidak? Menyenangkan ya. Kita harus bersyukur ya. Kamu harus bersyukur ya, karena di luar sana kita lihat ada yang masih bekerja ya di luar sana ya, belum bisa mendapatkan sekolah kayak kamu ya. Jadi mari kita sama-sama bersyukur ya, karena menuntut ilmu juga sama pentingnya ya. Semoga dengan menuntut ilmu kamu bisa menjadi pelajar yang cerdas, lalu kamu bisa mengendalikan situasi sekitar dan membanggakan orang tua. Amin ya robbal alamin ya. Semangat. Oke ya. Oke ya, sebelumnya ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ini sebelum ke gambar ya. Di sini slide-nya tidak tertulis ya. Jadi tujuan pembelajaran ini memahami wawasan tentang sikap pelayanan ya. Itu di perhotelan ya. Lalu kamu bisa mengimplementasikan atau mempraktekkan atau mengaplikasikan ya, sesuai dengan pelayanan prima itu ya, tentang sikap ya. Lalu kamu bisa mengkondisikan ya di mana kamu berada ya, entah itu dalam lingkungan kerja nanti di hotel atau lingkungan di mana kamu tempat tinggal ya, itu ya. Jadi bukan hanya di hotel saja, tetapi di luar hotel sikap pelayanan ini harus ditunjukkan juga ya, kamu sebagai manusia ya, karena manusia itu lebih dihormati ketika sikap atau adabnya itu sopan, ramah, lembut, dan yang positif-positif ya. Itu ya tujuannya ya. Lalu ada gambar ya di sini ya. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Lagi check in ya. Ini adalah
Ini adalah oke, pelanggan ya atau tak tamu. Ini adalah resepsionis ya. Jadi tamu ini akan check in ya atau akan check out ya. Dia menghubungi resepsionis ya. Apabila tamu baru datang itu disebutnya check in ya. Kalau tamu mau keluar hotel atau jam hotelnya sudah habis itu adalah check out ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Sikap apa yang dilakukan oleh resepsionis hotel dalam melayani tamu yang check-in dari gambar tadi ya? Kira-kira sikap apa sih ya yang perlu ada atau yang perlu diperlihatkan ketika ada tamu gitu? Pada waktu check-in, ada yang mau jawab? Ya, Ulia? Sikap ramah. Ada lagi? Ya, Siti Melani? 5S, apa itu 5S? Senyum, salam, sapa, sopan. Ya, 5S adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ada lagi? Ya, Iip? Jujur, amanah, dan bertanggung jawab ya. Jadi kalau misalkan ada tamu menanyakan harga hotelnya berapa, kamu lihat listnya. Misalkan harga kamar VIP itu 528. Jangan kamu bilang 600 gitu. Nanti di kantongan tuh sisanya itu nggak boleh ya. Tidak boleh ya. Jujur, amanah, dan tanggung jawab itu merupakan juga sikap yang perlu ya. Sikap yang perlu dilakukan oleh resepsionis ya. Memberikan informasi sebenar-benarnya di dalam. Contohnya, Pak, di ruang VIP itu bednya itu besar ya. Tempat tidur itu besar ya. Misalkan 2 meter kali 3 meter ya. Atau 4 meter untuk bisa bertiga. Pak, di ruang VIP itu ya, kamar mandinya itu ada showernya, bisa air panas loh, bisa berendam loh, kayak gitu. Jadi menginformasikan ya, yang sejujur-jujurnya tentang kamar yang ada di hotel tersebut ya. Jangan direkayasa. Misalkan di kamar mandinya WC-nya mangkot tapi dia nggak bilang. Nah, itu bahaya. Nanti komplain, nanti tamunya akan komplain. Lalu rating hotelnya akan menurun ya. Nah, yang tadi ya kita ulangi tujuan pembelajaran materi kali ini adalah peserta didik memahami informasi dan wawasan secara menyeluruh tentang sikap pelayanan. Peserta didik dapat menerapkan sikap pelayanan yang baik. Melalui pengamatan studi kasus, peserta didik mampu mengimplementasikan sikap pelayanan yang baik. Setelah melakukan pengamatan dan presentasi, peserta didik dapat melakukan sikap pelayanan dengan tepat ya. Jadi, tujuan pembelajaran ini semuanya tentang sikap pelayanan ya. Yang baik-baik, sikap yang positif kayak tadi 5S ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun, itu diterapkan ya, diimplementasikan ya, diaplikasikan ya. Nanti ada video tentang studi kasus ya, bahwa ada 2 video nanti yang akan Bapak tayangkan, itu nanti kamu analisis ya. Setelah analisis itu kamu bisa berpendapat itu tuh sebenarnya pelayanan hotelnya baik atau tidak gitu. Itu tuh boleh dilakukan atau tidak gitu ya. Nanti berkelompok setelah nanti videonya Bapak sampaikan, itu nanti per kelompok itu presentasi di depan untuk mengulas hasil dari diskusi tiap kelompok ya. Oke, selanjutnya kita akan menyimak video ya. Video selanjutnya saya bagikan lembar kerja peserta didik ya. Jadi setiap kelompok mendapatkan 1. Di sini ada pertanyaan mengenai video tersebut ya. Boleh sambil dibaca dengan kelompoknya, lalu boleh diperhatikan videonya lagi ya. Ya, itu adalah contoh
kasus yang terjadi di Hotel Indonesia Pekalongan ya, yang sempat viral. Lalu tadi sudah saya bagikan LKPD-nya ya. Silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya ya untuk menjawab dari pertanyaan di LKPD tersebut ya. Ada 4 pertanyaan mengenai video yang sudah ditampilkan ya. Itu ya. Jadi sekarang tugasnya per kelompok, kamu menjawab LKPD yang sudah saya berikan. Setelah menjawab, nanti setiap kelompok akan presentasi di depan sesuai dengan kerja yang telah diselesaikan ya. Paham? Oke, silahkan dikerjakan ya. Oh ya, jangan lupa sebelum presentasi silahkan tentukan tugas-tugas setiap orang yang ada di kelompok. Misalkan jadi MC-nya siapa, yang mau jadi pematerinya siapa, yang mau jadi nulisnya siapa ya. Kalau ada pertanyaan itu boleh dibagi dari sekarang biar nanti pas presentasi kelompok itu tidak acak-acakan ya atau patunjuk-tunjuk ya. Sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing ya. Ya, masih ada waktu, silahkan dicek lagi lembar kerjanya ya yang sudah didiskusikan. Lalu bagi tugas untuk presentasi ya, siapa yang mau jadi MC, siapa yang mau jadi sekretaris nulis pertanyaan ya, atau kamu jadi pemateri ya. Jangan lupa kelompok yang lainnya juga menyimak presentasi yang akan disiapkan oleh kelompok temannya ya. Jadi kamu sebisa mungkin tanyakan apa saja yang kamu kurang mengerti atau kurang paham ya, yang ada atau yang mereka presentasikan ya. Seperti itu ya. Ada yang sudah atau hampir 1 pertanyaan lagi? Ada yang sudah, Cung? Ya, kelompoknya Siti Melani sudah ya. Kelompok ini berapa lagi yang belum? 2 lagi, Pak. 2 lagi ya. Kelompoknya Ulia berapa yang belum? 1 lagi. 1 lagi ya. Ini kelompoknya Halimah yang belum berapa lagi? 1 lagi ya. Masih ada yang belum lengkap? Ada lagi kelompok yang sudah selain kelompoknya Ega? Sudah, kelompoknya Ulia dan Siren. Ada lagi? Ini sudah? Sudah ya, tinggal kelompoknya Lena ya. Ya, boleh dilanjutkan ya. Yang lain persiapan untuk membagi tugas di presentasi ya. Jadi setelah kamu menyelesaikan LKPD tadi ya, nanti kamu setiap kelompoknya itu ke depan untuk presentasi hasil dari diskusi ya, seperti itu ya. Nanti untuk poin kesimpulan ya, itu boleh dari sekarang kamu menyimpulkan apa yang kamu tulis gitu ya. Kalau misalkan dari 4 pertanyaan itu kamu tarik kesimpulannya benang merahnya. Yang dimaksud dengan pertanyaan 4 itu lebih mengarah kemana ya. Disambungkan dengan video itu ya. Intinya LKPD yang kamu isi itu nanti kamu simpulkan ya. Seharusnya tuh bagaimana gitu ya. Kayak gitu ya, dari kejadian-kejadian yang sudah kamu lihat di video sebelumnya ya, seperti itu. Nanti mungkin ada tambahan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang ditambahkan oleh teman kamu itu nanti boleh juga menjadi kesimpulan ya, kalau kamu sempat untuk menarik kesimpulan dari pertanyaan dari teman-teman. Kalau tidak apa-apa, kesimpulkan saja yang sudah kamu kerjakan bersama kelompok ya.
Oke, sudah ya. Semua kelompok sudah? Sudah ya, sudah siap untuk presentasi ke depan? Oke ya, mau Bapak tunjuk apa mau kelompoknya sendiri yang mengajukan? Tunjuk ya. Jadi tidak ada komplain ya kalau ditunjuk ya. Oke ya, saya tunjuk kelompoknya Siren ya untuk maju ke depan memberikan hasil diskusi atas LKPD yang sudah dibuat ya. Silahkan kelompoknya Siren maju ke depan ya untuk menampilkan atau mempresentasikan ya hasil dari LKPD yang sudah dikerjakan oleh kelompoknya. Ya, boleh maju ke depan. Semuanya ya, bagi tugas MC-nya siapa, yang menjawab pertanyaan pertama siapa sampai selesai ya. Oke, boleh kelompoknya Siren maju ke depan. Oke, sudah siap? Yang mau jadi MC siapa? Mulia ya, silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulia Nandita sebagai moderator dan di sebelah kiri saya ada pemateri yang bernama Saya Siren Nazwa Sabila. Saya Mutiara Nawari. Berdasarkan video tersebut, berikan alasan kalian seberapa pentingkah sikap pelayanan. Di sini saya akan langsung menjawab, sangat penting karena sikap pelayanan berpengaruh pada rating hotel mampu membuat kesan yang baik bagi pelanggan. Selanjutnya. Oke, saya akan membaca pertanyaan kedua. Analisis apa saja sikap pelayanan yang ada di video dan apa sikap yang harus diperbaiki? Oke, saya akan menjawabnya langsung. Sikap pelayanan yang ada di video adalah tidak ramah, miskomunikasi, bersikap arogan, cara bicara yang sopan, pelayanan yang kurang ramah, jangan mengabaikan permintaan tamu sekecil apapun. Oke, saya akan membacakan pertanyaan yang ketiga. Jelaskan secara rinci dampak yang bisa terjadi apabila sikap pelayanan, service attitude, atau hospitality attitude tidak dijalankan dengan baik. Oke, saya akan langsung menjawab. Rating bintang turun, dicap buruk, sepi pengunjung. materi tadi sudah kami sampaikan. Di sini kami membuka sesi pertanyaan dari berbagai kelompok. Satu kelompok satu. Silakan yang ingin bertanya. Ada yang bertanya? Ya. Kelompoknya siapa? Silakan ditunjuk moderator. Kelompok Ega kami persilakan untuk bertanya. Ada pertanyaan kelompok Ega? Ada. Apakah para pelayan dan pekerja harus efisien? Apakah para pelayan dan pekerja harus efisien? Terakhir untuk kelompok Lisa kami persilahkan juga. Apa seharusnya tidak dilakukan karyawan hotel? Apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh karyawan hotel ya? Silakan untuk kelompoknya kuliah untuk menjawab atau perlu diskusi dulu, boleh bareng dulu. Izinkan kami untuk berdiskusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok Elja. Pelayanan efisien dan efektif sangat penting bagi tamu hotel karena bagi mereka ini berkaitan dengan waktu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Lisa. Menyalahkan tamu, bersikap tidak peduli, berdebat dengan tamu, berkata saya tidak bisa, tidak berempati, tidak dapat diandalkan. Baik,
Kesimpulan yang kami tarik dari materi yang kami jawab adalah secara keseluruhan, komunikasi dan pelayanan yang baik merupakan poin penting dari perhotelan. Itu saja. Oke, boleh beri aplaus untuk teman-teman yang sudah tampil. Boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah presentasi ya. Terima kasih. Sangat mengeksplor sekali ya. Jadi pada intinya itu sikap pelayanan itu harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan, baik itu yang buruk itu tidak boleh ditampilkan atau tidak boleh dilakukan. Yang positif-positif seperti senyum, ramah, pakai nama panggilan, kalau misalkan tahu, kalau tidak kalau terlihat seperti bapak, manggil bapak, kalau tidak terlihat seperti kakak, panggil kak ya, seperti itu. Jadi yang positif-positif itu boleh dilakukan dalam sikap pelayanan ya. Sebelum saya memberikan post-test ya, setelah ini ada post-test ya, post-test dari materi hari ini ya, dari kasus tadi yang telah kamu kerjakan ya, saya akan bagikan ya. Mungkin beberapa waktu yang akan datang saja ya, karena mengingat mengingat materinya itu sudah sangat banyak ya tadi ya. Saya simpulkan dulu ya. Untuk kesimpulan hari ini ya, kesimpulan materi hari ini tentang pelayanan ya, atau bisa disebut dengan sikap pelayanan ya, itu harus bisa menunjukkan bahwa kita itu adalah makhluk sosial, yang dimana sikap yang positif ya, tadi ya ada kata teman kamu jujur, bertanggung jawab ya. Kalau harga hotelnya memang sesuai dengan aplikasi, seharusnya tidak ada biaya tambahan ya. Lalu kalau misalkan tamu atau customernya ke ini ya, mendekat ya, itu tidak boleh marah-marah. Kalau ada komplain itu tidak boleh marah-marah ya. Itu dari saya ya. Ada yang ingin menyimpulkan materi hari ini dari peserta didik atau dari siswa? Boleh diwakilkan? Ada? Ada yang ingin disimpulkan? Boleh saudara Iip menyimpulkan materi untuk hari ini? Baik, tadi kesimpulan dari materi tadi, sikap pelayanan perhotelan yaitu harus menggunakan 5S, yaitu sapa, sopan, santun, salam. Baik, buat marah-marah tadi dari teks video itu seharusnya tidak boleh dilakukan, karena perlakuan tersebut itu tidak baik untuk diberikan kepada seorang tamu. Boleh dikasih aplaus? Oke ya, pada dasarnya semuanya sama ya. Hal-hal yang negatif yang ada di dalam diri itu tidak boleh diperlihatkan ketika memang bekerja ya, seperti itu. Itu terima kasih kepada Iip yang sudah sudah memberikan kesimpulan untuk refleksi kita ya. Nah, selanjutnya kita akan post-test ya. Tadi saya bilang tadi akan ada post-test ya. Saya bagikan itu, silakan dikerjakan ya. Nanti dikumpulkan kepada ketua kelompok, lalu akan saya ambil lagi ya, seperti itu. Oke ya, terima kasih sudah mengerjakan post-test ya. Sekian pembelajaran hari ini ya. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, boleh ke pelajaran selanjutnya. Terima kasih, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.